warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Musarrofa, saya dari kampus Taim Afi Sampang, dan di samping kiri saya Yulianti sebagai pemateri pertama dari mata kuliah psikologi dan karakteristik peserta didik. Nah, sebelum kita mempelajari tentang psikologi pendidikan, kita akan membahas tentang pendidikan. Apa sih pendidikan? Pendidikan dalam bahasa Inggris yaitu biasa dikenal dengan education, yang artinya memberikan peningkatan atau perkembangan dari orang dewasa kepada anak yang membutuhkan, yaitu seorang pendidik kepada peserta didiknya. Misalnya seperti memberikan pendidikan, didikan, mewarnai, membaca, menulis yang awalnya anak-anak tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan menurut bahasa Yunani, pendidikan merupakan perkembangan anak-anak yang mendorong anak-anak ke arah kedewasaan. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu dorongan bagi anak-anak untuk berkembang, baik bersifat jasmani ataupun rohani. Jasmani seperti perkembangan fisik, seperti yang saya terangkan tadi di awal. Sedangkan rohani seperti perkembangan mental, kognitif, pikiran anak, dan sebagainya. Nah, kita sampai pada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah salah satu ilmu yang berasal dari penelitian psikologi. Dengan psikologi pendidikan, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Nah, psikologi itu membahas tentang mental dan perilaku hewan ataupun manusia. Akan tetapi, dalam hal ini lebih mengacu pada manusia saja. Nah, sedangkan dalam psikologi pendidikan tidak hanya membahas tentang materi pembelajaran saja, tapi juga membahas tentang bagaimana siswa berpikir, siswa merasa, dan bagaimana tindakan siswa ketika dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti seorang guru memberikan tugas kepada muridnya dan disuruh menceritakannya di depan. Akan tetapi ada salah satu murid yang tidak bisa atau tidak mau maju karena rasa takut. Nah, sikap seorang guru bukan memaksa, bukan memarahinya, akan tetapi dengan memberikan pujian terhadap tugasnya. Hal itu akan mengacu anak-anak akan menjadi berani atas apa yang ia kerjakan. Psikologi pendidikan ini termasuk ilmu yang disiplin. Kenapa? Karena telah memenuhi kriteria keilmuan seperti aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologis. Yang pertama tadi aspek ontologis. Apa sih aspek ontologis? Aspek ontologis yaitu ilmu yang berkaitan dengan objek yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, seperti pendidik yaitu guru, peserta didik, orang tua, tetangga ataupun masyarakat. Sedangkan yang kedua yaitu aspek epistemologis, yang mana aspek epistemologis ini berkaitan dengan konsep, teori, prinsip, dan sebagainya. Hal ini dapat didapat dengan cara satu, observasi, wawancara yang sistematis. Yang ketiga yaitu aspek aksiologis. Nah, hal ini berkaitan dengan manfaat psikologi pendidikan. Membahas tentang manfaat psikologi pendidikan, yaitu seperti yang pertama, membantu guru memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai kebutuhannya. Misalnya, pendidikan anak usia dini. Pada anak usia dini seperti mereka, itu masih kanak-kanak, masih dalam mode bermain. Jadi guru akan mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan permainan yang mereka sukai. Yang kedua, akan membantu guru memahami atau mengenal peserta didik secara menyeluruh. Kan setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang normal, ada yang ABK, anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dalam psikologi pendidikan kita akan mengetahui mana yang anak ABK, anak yang normal.
Yang ketiga, itu akan membantu peserta didik memahami permasalahan pribadinya. Oke, cukup sekian tentang psikologi pendidikan dari saya dan akan diteruskan oleh teman saya Musyarofa, materi karakteristik perkembangan peserta didik. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Musyarofa. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yulianti tadi, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, di sini karakteristik perkembangan peserta didik itu mempunyai 3 aspek penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia sekolah dasar. Rata-rata di Indonesia itu, usia anak SD itu berada pada usia 6 tahun dan mereka selesai sekolah pada usia 12 tahun. Nah, jika membahas tentang masa perkembangan yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu masa kanak-kanak tengah, yang mana di sana usianya berada pada usia 6 sampai dengan 9 tahun. Dan masa yang kedua yaitu masa kanak-kanak akhir, yang mana di situ usianya berada pada usia 10 sampai dengan 12 tahun. Nah, yang kedua karakteristik anak usia sekolah menengah. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa anak usia menengah itu berada pada masa pubertas, yang mana di sana usianya berada pada usia 10 sampai dengan 14 tahun. Nah, di sini salah satunya yaitu mulai tumbuhnya sekunder, yang mana kalau laki-laki itu biasanya dengan tumbuhnya kumis, dan kalau yang perempuan mulai membesarnya payudara. Nah, yang ketiga yaitu karakteristik anak sekolah remaja, yang mana di situ umurnya berada pada masa 12 sampai dengan 21 tahun. Nah, salah satu ciri-cirinya kalau anak itu memasuki usia remaja yaitu memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Contohnya, anak itu mulai masuk remaja yaitu dengan sudah mengetahui tentang cita-cita dan minatnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang perbedaan individu, yang mana di sana mempunyai 5 aspek penting. Nah, yang pertama yaitu perbedaan fisik, yang mana di sana seperti perbedaan tinggi badan, berat badan. Yang kedua yaitu perbedaan sosial ekonomi yang meliputi seperti ekonomi kita. Ya, contohnya kalau di pertemanan itu kan beda-beda, ada yang lebih kaya dan ada yang lebih nggak punya. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian. Contohnya seperti minat kita. Minat kita itu kan berbeda. Ada yang minat ke bahasa Indonesia, ada yang minat ke pendidikan anak usia dini, dan ada yang minat ke ekonomi syariah. Nah, yang keempat yaitu perbedaan kemampuan. Seperti bakat saya itu dalam membuat buket, dan teman saya bakatnya dalam mendidik anak. Nah, yang nomor 5 yaitu kepandaian saat berada di sekolah. Contohnya saya itu pandainya dengan mengikuti karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar, dan teman saya yaitu kepandaiannya mengikuti matkul bahasa Arab. Kesimpulannya, jadi psikologi pendidikan dengan karakteristik peserta didik itu sangat berkaitan, yang mana seorang guru itu ketika memahami psikologi pendidikan akan lebih mudah memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.